Shalom dan selamat petang. Anda bersama saya Edi Lindon dalam program Randau Kehidupan. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi dan topik perbincangan kita kali ini masih lagi berpusat pada tema kita musim ini, yaitu mengurus untuk guru sehingga dia datang. Dan tanpa disedari saudara dan saudari sekalian, ini merupakan episode ketiga yang terakhir dalam musim kali ini. Kita hanya ada lagi 2 episode selepas ini. Namun apapun topik yang akan kita bincangkan pada episode kali ini ialah memberi kembali. Baik, selamat bertemu kembali kepada semua para penonton. Diharapkan semua baik-baik saja. Dan seperti biasa, Anda semua dialu-alukan untuk menyapa, untuk menyampaikan salam di ruangan komen Facebook Live ini, ataupun boleh terus berhubung di WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara di nomor +66 901 888 773. Dan dalam perbincangan nanti sekiranya Anda mempunyai sebarang pendapat ataupun persoalan, sila kongsikan juga kepada kami di ruangan komen ataupun di WhatsApp. Tolong share pautan live ini dan kita berandau. Baiklah, topik kita kali ini ialah memberi kembali ataupun giving back. Dan saya ingin membacakan satu petikan terlebih dahulu di dalam Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Jadi sebagai pengurus untuk Tuhan, kita perlu sentuh juga tahun-tahun terakhir kehidupan kita. Wah, kalau kita mengingat semula perjalanan kita sepanjang musim ini sudah banyak yang kita bicarakan. Dan pada episode kali ini kita ingin menyentuh juga tahun-tahun terakhir dalam kehidupan kita. Apakah perkara yang patut kita lakukan? Atau apakah yang harus kita elakkan? Dan apakah prinsip yang harus kita ikuti? Sama-sama kita randaukan. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan para panel yang sudah bersama-sama dengan saya. Panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Dan panel kedua, Pastor Erwin. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama dan juga beliau merupakan chaplain bagi university yang sama. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang pada semua para panel dan terima kasih karena bersama-sama dengan saya. Baik, seperti biasa kita akan mulakan dengan doa. Saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Maha Besar, tertakhta dalam surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersama-sama kami untuk meneruskan program pada malam ini. Kami mohon kebijaksanaan dari surga melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami diberi kebijaksanaan untuk berkongsi sebarang idea, untuk kami kongsikan sebagai bahan pengetahuan untuk memperkuatkan rohani dan iman kami. Dan kami juga berdoa kepada semua yang menyertai dan mengikuti rancangan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih karena mereka mendapat berkat daripada program ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami, dan Engkau mengurniakan kami pikiran dan ide yang datangnya dari Tuhan. Kami mohon dan berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Baiklah, kita akan seperti biasa mengupas terlebih dahulu topik kita pada episode kali ini, yaitu memberi kembali. Nah, berdasarkan tajuk kita, yaitu memberi kembali ataupun giving back. Giving back. Persoalan yang timbul adalah, apakah sebenarnya yang harus kita kembalikan ataupun yang harus kita pulangkan, yang harus kita memberi kembali atau give back. What is it that we need to give back? Dan tertanya-tanya juga, dipulangkan kepada siapa? Apakah yang kita harus give back to?
Dan inilah akan menjadi persoalan permulaan kita ataupun pendahuluan kita. Dan saya ingin sekali lagi mengalu-alukan kehadiran Pastor Erwin hari ini. Terima kasih karena bersama dalam episode kali ini ya. Jadi Pastor, apa kabar Pastor? Kita mau dengar juga dulu suara Pastor ya. Kabar sangat baik. Salam dari Amin. Thailand Terima kepada semua kasih. pendengar di MAUM dan dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Pastor Erwin. Baiklah, kita terus kepada soalan pembukaan kita sebentar tadi. Apakah yang harus kita kembalikan atau pulangkan? Dan kepada siapa kita pulangkan perkara yang kita harus pulangkan itu? Baiklah, saya silakan kepada para panel. Silakan. Oleh karena tema besar sekolah sahabat kita sepanjang kuartal ini adalah mengurus untuk Tuhan. Jadi saya percaya kita mengembalikan kepada Tuhan. Saya harap ini boleh mencerahkan kepada siapa ingin kita kembalikan apa yang kita berikan ataupun kita kembalikan. Oke, mungkin persoalan pertama kita ataupun yang utama kita dalam minggu ini adalah apa yang kita ingin kembalikan kepada Tuhan. Tentu ia merupakan barang yang berharga ataupun bernilai. Dan kepada saya, apa yang kita ingin kembalikan? Selalu kita dalam pikiran kita ini, kalau kita ingin kembalikan, tentu kita mengingatkan persepuluhan ataupun uang. Jadi hanya di situ sajakah skop pemberian ataupun pengembalian ini? Karena persepuluhan ini sudah terlalu dalam, terlalu luas. Kita sudah bahaskan tentang persepuluhan. Jadi saya tidak akan pergi secara dalam tentang situasi itu. Karena memang hal itu kita akan kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan masa kita? Kita semua diberi masa. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua kita diberi masa 24 jam. Berapa masa yang kita ingin kembalikan kepada Tuhan? Maksudnya adalah berapa masa yang kita sudah gunakan untuk kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Ataupun bagaimana seberapa banyak masa kita pergunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Berapa masa kita gunakan dalam pelayanan kita berbanding dengan pekerjaan pribadi kita yang menguntungkan Tuhan, bukan menguntungkan diri sendiri. Dan yang berikutnya adalah talenta kita. Semua kita ini diberi talenta ataupun bakat. Berapa bakat kita yang telah kita kembalikan kepada Tuhan? Ataupun semua bakat kita ini kita monopolikan untuk kegunaan kita secara pribadi yang menguntungkan kita, yang menyebabkan kita disanjung dan dipuja oleh orang sekeliling kita. Jadi yang mana satu talenta kita yang telah kita pergunakan untuk kita berikan semula kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kesehatan kita. Kesehatan ini juga merupakan peranan penting di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita mengalami kesehatan yang baik, bagaimana kita berfungsi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita ingin bekerja untuk kita kembalikan sesuatu kepada Tuhan kita? Jadi saya tidak akan panjangkan situasi ini karena saya percaya ada tambahan pada panel-panel kita yang lain. Silakan. Terima kasih Pastor Minsun. Baiklah, mungkin Pastor Erwin ada tambahan. Silakan Pastor. Ya, pertama terima kasih atas kesempatan ini bersama-sama di Randau. Saya sangat terhibur dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pastor Minsun Pang tentang siapa kita dan dari mana kita. Ini membuatkan saya teringat apabila murid Yesus dalam Lukas 11 ayat 1 hingga 13
murid Yesus bertanya kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Lalu Yesus ajarkan mereka dengan pendahuluan Bapa kami di sorga. Dan ini membuatkan saya berpikir tentang unit keluarga yang pertama Bapa Sorgawi buat di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Leluhur kita. Ya. Di dalam Taman Eden itu, Bapa Adam dan Hawa adalah Tuhan pencipta sendiri. Ya. Dan dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhan berkata kepada pemazmur, Tuhanlah empunya bumi dan segala isinya. Apa yang kita ada di dunia ini adalah dicetuskan oleh Bapa. Langit dicipta, bumi dicipta, adalah hasil daripada Bapa Surgawi. Sebelum berdosa, ya, Adam dan Hawa adalah pemilik sah kepada harta di bumi daripada bapaknya, Bapa Surgawi. Dan setelah berdosa, Bapa yang memiliki segala-galanya, ya, meninggalkan segala-galanya untuk mencari anaknya agar anaknya boleh mendapatkan kembali segala-galanya yang hilang. Jadi apabila bertanya tentang, ya, memberi kembali, kepada siapa kita kembalikan atau pulangkan, maksudnya kepada Bapa Surgawi. Jadi kira-kira pada saya, Pastor Lindon, ya, ini kembali eko ungkapan kekeluargaan dalam Tuhan. Kita anak, Bapa Surgawi adalah Bapa kita. Dan kita diberikan, ya, segala sesuatu untuk meneruskan, ya, legasi Tuhan sebenarnya. Dan inilah yang kita bincangkan pada hari ini, saya kira. Ya, sekian. Kembali kepada pengacara. Terima kasih Pastor Erwin untuk tambahan sebentar tadi. Jadi kita ini, Tuhan itu pencipta kita, Bapa kita. Dan saya memahami bahwa ya, dialah satu-satunya yang kita harus give back to. Nah, ada tambahan mungkin dari Dr. Gerard? Ya, terima kasih soalannya, dan saya pikir mereka sudah ulas itu dengan baik di sana. Saya cuma mau menambah sedikit tentang dua hal itu, siapa kita kembalikan dan apa. Biasanya apabila kita katakan mengembalikan, kita mengembalikan kepada yang sudah memberikan kepada kita. Jadi itu yang kita panggil dia berikan, kita kembalikan kepada dia. Saya pikir mereka sudah juga menyebut, Pastor Minsun, saya pikir tadi Pastor Erwin juga menyebut, ya, apa yang siapa itu, dan apa yang dikembalikan itu juga sudah di list di sana. Saya berpikir juga bahwa pengembalian yang kita berikan itu adalah dari segi material maupun bukan material. Dari segi yang bukan material itu saya pikir talenta dan sebagainya, masa dan sebagainya. Dan kita juga boleh pikirkan masa itu boleh ditukar. Kalau kita mau ukur masa itu dari segi uang, saya pikir untuk 1 jam itu berapa? Untuk 1 hari itu berapa? Lagipun kalau kita mau kembalikan kepada Tuhan itu kita kembalikan apa yang kita ada. Harta barangkali dari segi material, tetapi bagaimana untuk mengembalikan itu? Saya pikir kita akan teruskan perbincangan itu nanti. Ada banyak
yang boleh kita bincangkan di sana. Thank Oke, you. terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan sebentar tadi. Dan sesuatu yang menarik adalah, oh rupanya apabila kita berbicara mengenai kembalikan semula atau mengembalikan, kita kembalikan kepada yang telah memberi kepada kita. Dan merujuk kepada apa yang Pastor Erwin katakan juga sebentar tadi, di mana di awal itu Tuhan merupakan pencipta kita, Bapa kita, dan sebenarnya kalau bukan karena Tuhan, tidak ada apapun yang kita miliki, tidak ada apa-apa yang kita miliki, bahkan kehidupan pun kita tidak ada. Dan itulah sebab kenapa kita telah bicarakan sepanjang musim ini, bahwa harus mempunyai keutamaan dalam kehidupan kita, yaitu put God first. Sebab kita sebagai pengurus yang baik telah diamanahkan oleh Tuhan, perkara-perkara yang kita miliki, talenta, kekayaan, dan sebagainya. Maka kita harus di penjelasan sebentar tadi kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, terima kasih untuk pembukaan sebentar tadi, dan saya ingin membawa perhatian kita kepada satu aspek dan merujuk kepada Mazmur 49 ayat 17 hingga 18 pula pada saat ini ya. Mazmur 49 ayat 17 hingga 18 memandangkan kita lebih berfokus kepada, namun sebenarnya menjadi pengurus bagi Tuhan itu tidak terhad kepada kekayaan duniawi sahaja. Seperti mana Pastor Minsun katakan tadi, talenta, masa, kesehatan, kehidupan kita, dan sebagainya. Namun kita perhatikan Mazmur 49 ayat 17 hingga 18. Saya ingin baca Mazmur 49 ayat 17 hingga 18. Dia katakan di sini, dalam versi LAI, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Wah, menarik idea yang diberikan di sini, merujuk kepada kekayaan, kemuliaan. Dan pada waktu seorang itu mati, semua itu tidak dapat dia bawa serta, dikatakan. Nah, persoalan yang saya ingin utarakan pada saat ini adalah, kalau begitu, kita sebagai pengurus Tuhan, kita juga mengetahui bahwa kita tidak akan lari dari kematian pertama. Puji Tuhan bagi mereka yang akan melihat kedatangan Yesus, tapi mungkin bagi ramai, mereka akan merasai kematian pertama. Jadi persoalannya adalah apa sahaja yang boleh dibawa serta waktu mati, atau apa sahaja yang kita boleh bawa apabila kita menemui ajal, ya, dan memandangkan kekayaan tidak dapat dibawa serta waktu mati. Adakah itu sebab utama ataupun motivasi utama kenapa ianya penting untuk kita berikan atau kongsikan harta kekayaan kita? Bagaimanapun cara itulah, mungkin mengembalikan pada Tuhan atau menderma dan sebagainya. Apa pendapat para panel mengenai pernyataan ataupun petikan yang kita baca, dan mengenai apa yang kita boleh bawa dalam mati, dan adakah itu menjadi memandangkan kita tidak boleh bawa apa-apa apabila kita mati? Adakah itu motivasi utama kenapa kita memberi atau give back? Baiklah, saya serahkan kepada para panel. Silakan. Saya rasa ada yang kita boleh bawa mati. Mungkin kita tidak boleh bawa ke kubur kereta kita. Kita tidak akan membawa ke kubur rumah kita, tanah kita, uang kita, walaupun tidak banyak barangkali. Tetapi kita masih ada something yang kita akan bawa ke lubang kubur. Saya percaya ini menjadi teka-teki kita. Ia adalah nama baik kita. Nama baik adalah satu perkara yang sangat baik untuk kita jaga. Kedua, kita membawa karakter kita yang baik ke lubang kubur. Kita tidak akan membawa apa-apa pun bentuk objek. Tapi kita akan membawa iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, ataupun amal-amal baik kita sewaktu hayat.
yang menyebabkan kita rasa lega. Kita merasa bangga seperti Paulus katakan, kita menamatkan tarian dengan begitu gah sekali. Jadi saya rasa inilah antara yang kita boleh bawa kepada lubang kubur kita. Iman, amalan kita yang baik, nama kita yang bagus, tabiat yang baik, kesetiaan kita, dan hal-hal yang baik yang mengangkat nama Tuhan melalui karakter kita. Mungkin bukan harta yang bersifat dipandang mata, tetapi saya rasa itu juga boleh kita bawa di dalam diri kita. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Ada juga yang kita boleh bawa dikatakan di sana. Menarik sekali, tapi saya pikir di sini kita tidak maksudkan, ataupun saya percaya Pastor Minsun tidak maksudkan bahwa apabila dia katakan ada yang kita boleh bawa dalam kubur, tidak bermaksud dalam kubur itu kita masih lagi berpikir atau masih lagi boleh bercakap dan berpikir. Sebab di musim-musim yang lalu kita sudah bincangkan juga realiti dalam kematian itu dia hanya seperti tidak sadar. Karena nafas kehidupan itu kembali kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Mungkin ada tambahan dari Pastor Erwin ataupun Dr. Gerard. Silakan. Mungkin saya lebih duluan bagi respon ya. Saya teringat pula apa yang sudah dikatakan oleh Pastor Minsun. Sudah tentunya yang dimaksudkan ada yang dibawa adalah sesuatu yang sudah kita buat selagi hidup. Kita boleh dikatakan bawa, ya. Dikatakan juga harta itu tidak akan bawa masuk dalam liang kubur kita. Nah, kalau kita senaraikan jenis-jenis harta, ada banyak. Harta cash, saving account, art kita, mungkin lukisan-lukisan yang mahal-mahal, barang-barang antik, bisnis pribadi, hartana, stock market, dan juga harta intelek. Pada saya, apa yang kita boleh bawa dalam kubur adalah sesuatu yang sudah disebutkan oleh Pastor Minsun, segala yang kita sudah amalkan, segala yang kita sudah buat pada waktu hidup kita. Secara tidak langsung kita katakan itu kita boleh bawa, ya. Tetapi dikatakan juga kenapa kita harus berikan apa yang kita ada selagi kita hidup. Ya. Bagaimana harta-harta itu, apa yang kita harus buat dengan kekayaan kita? Ya. Nah, kekayaan ini sukar untuk diukur. Ada yang mengukur kekayaan berdasarkan uang, harta. Ya. Ada juga yang mengukur kekayaan berdasarkan waktu yang dia ada, masa yang dia ada. Tiada uang tapi banyak waktu. Tiada tanah tetapi dia banyak sahabat. Ya. Tiada rumah besar, rumah berderet, tetapi dia mempunyai hubungan yang baik kepada ramai orang. Jadi harta terlalu abstrak pada saya untuk dimengertikan tingkat kekayaan seseorang. Namun, apabila ditanyakan kepada saya, apa yang harus saya buat dengan harta yang saya ada, sama ada harta dalam bentuk pepejal, dalam bentuk yang boleh disentuh, atau harta yang tidak boleh disentuh, seperti intelek, pada saya yang ada harta yang boleh disentuh, ya, pada saya kita boleh gunakan itu semua untuk pekerjaan Matius 28 ayat 19 hingga 20, yaitu berkaitan dengan all nations. Ya, pergilah jadikanlah. Tetapi bagi mereka yang tidak ada harta dalam bentuk yang saya sudah katakan, tetapi punya harta intelek, hartanya itu yang sudah dia kongsikan kepada, kalau dia warga pendidik,
ya sudah berikan pendidikan kepada generasi berikutnya, maka ya harta yang dia ada adalah pada orang-orang yang dia didik. Jadi kira-kira demikian bagi saya, apa yang harus saya buat dengan harta yang akan saya tinggalkan nanti. Sama ada people ataupun intelek. Semua itu harus diberikan peratusan untuk pekerjaan Matius 28 ayat 19 hingga 20. Demikian Pastor Linton. Thank you. Baik, terima kasih Pastor Erwin untuk tambahan sebentar tadi. Sebelum mungkin tambahan dari Dr. Gerard, saya ingin membaca satu komen dari sahabat kita, dari viewer kita, Midin Lakuman Idin. Beliau mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Wah, satu pepatah yang sangat menarik ya. Terima kasih untuk komen ini dan selamat bergabung dalam episode kali ini juga. Baik, mungkin ada tambahan dari Dr. Gerard? Saya juga terfikir pepatah tersebut tadi, sementara mereka mengulaskan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama atau status ataupun nama baik ataupun sebagainya. Nah, dalam nama baik itu ataupun dalam nama itu kita boleh simpulkan banyak perkara di sana. Itu termasuklah statusnya ataupun apa yang dia miliki ketika dia masih hidup, dan itulah yang ditinggalkan, ya. Nah, apabila kita berada di kuburan, seperti yang kita sudah ketahui, kita boleh baca dalam Pengkhotbah dan beberapa teks-teks yang lain, kita tidak sedar apa yang berlaku di sana. Kita tidak boleh membawa kekayaan itu. Kita boleh baca itu dalam Pengkhotbah 2 juga. Kekayaan kita ada itu tidak boleh dibawa ke sana. Jadi bagaimana kita mau mengurus bila kita sudah tidak ada di dunia lagi? Jadi bagaimana kita mau menggunakannya bila kita sudah tidak ada di dunia lagi? Maka harta itu akan ditinggalkan kepada yang mewarisinya. Sama ada itu saudara mara kita ataupun orang-orang yang telah dinamakan dalam penerimaan itu. Dan disinilah pentingnya kita mempunyai perancangan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, sudah diulas tadi, apakah yang kita miliki itu yang boleh kita kembalikan. Pastor Erwin dah menyebut sesuatu tentang peratusan untuk mengembalikan, dan itu sangat penting sebab sebahagian daripada apa yang kita ada itu kita masih hidup lagi. Apabila kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, kita akan kembalikan certain peratusan kepada apa? Nah, di sini persoalan dia. Kita katakan kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tidak memerlukan itu. Jadi siapa yang menerimanya? Nah, Tuhan memerlukan itu untuk satu tujuan, dan Pastor Erwin saya pikir ada menyebut tadi, untuk misi dia. Digunakan oleh tubuh Kristus untuk mengembangkan misi kerajaan Allah di dunia ini. Seperti dikatakan dalam doa Tuhan Yesus, dia katakan, jadilah kehendakmu dunia seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Dan itulah yang kita mau buat itu. Dan apa yang kita mau kembalikan itu akan membantu misi Tuhan untuk mengembangkan ataupun expand kerajaan Allah di dunia ini. Dan di sanalah saya pikir harus ada perancangan yang baik. Ya, of course kita mau saudara ataupun pewaris kita boleh hidup apabila kita sudah tidak ada lagi. Pada masa yang sama juga kita juga mau mengucapkan ataupun meluahkan ucapan syukur kita melalui perbuatan mengembalikan kepada Tuhan apa yang perlu. Thank you. Terima kasih Dr. Gerard. Wah, banyak perkara atau poin-poin penting yang disentuh di sebentar tadi dan merujuk juga kepada Pastor Minsun dan juga Pastor Erwin. Dan terima kasih juga karena menyentuh hal mengenai misi kita, sebab sebagai pengurus bagi Tuhan di dunia ini, di bumi ini, seperti yang kita katakan tadi, misi itu penting, itu yang harus kita capai. Dan menjurus kepada tujuan itu, kita melihat pada musim ini,
apakah yang patut kita lakukan sebagai pengurus? Itu sebab kita sentuh, oke, kita perlu utamakan Tuhan, kita tidak buat ini dan itu dan sebagainya. Jadi sebelum kita meneruskan dalam perbincangan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membaca komen lagi dari Steve Don. Selamat Shalom, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini ya. Dan juga persoalan, saya percaya dari Saudara Midin Lakuman Idin, apalagi yang kita kembalikan? Bukankah kita diajarkan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan? Oke, satu soalan yang menarik. Kita sudah bincangkan bahwa kita sebagai pengurus yang baik di bumi ini mengembalikan persembahan dan memberikan persepuluhan. Mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Itu kita sudah berikan. Jadi persoalannya apa lagi sih yang kita harus berikan atau kembalikan? Sebab kita kan sudah lakukan persepuluhan dan persembahan. Wah, satu persoalan yang sangat menarik ya. Jadi kita pikir-pikir dulu para panel dan saya serahkan masa ini pada para panel. Silakan. Oke, memang ini yang menjadi populer untuk kita, persembahan dan persepuluhan yang kita kembalikan. Saya rasa saya hanya mengulang apa yang saya katakan di awal tadi. Apalagikah yang kita harus kembalikan kepada Tuhan? Kita punya masa, kita punya bakat, kita punya kesehatan, keluarga kita punya kebijaksanaan, kita mesti kembalikan kepada Tuhan untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sebab segala apa yang kita ada, pintaran kita, kesehatan kita, apa saja yang kita ada, semuanya daripada Tuhan. Masa yang Tuhan berikan kepada kita mesti kembalikan kepada Tuhan. Supaya kita mempunyai hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana kita menggunakan masa, berdoa, belajar firman Tuhan, dan memberikan masa untuk menolong orang lain, memberikan masa untuk menjangkau jiwa, dan sebagainya. Dalam kesehatan yang baik, kita boleh melakukan pelayanan. Di dalam bakat kita yang ada, banyak hal-hal yang baik yang kita boleh lakukan, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan jangan kita gunakan bakat hanya untuk kepentingan dan memperkayakan diri sendiri sahaja. Dan hanya untuk mengangkat nama sendiri. Dan keluarga yang kita bentuk bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bentuk keluarga kita sebab kita ingin kembalikan kepada Tuhan. Karena anak-anak kita adalah milik Tuhan. Apa yang ada dalam keluarga kita? Mereka juga adalah harta yang berharga untuk kita selain daripada uang. Masa kita dan banyak lagi saya rasa. Ini yang saya ingin tambah sedikit saja. Sebab saya hanya mengulang saja di awal yang saya katakan. Terima kasih Pastor Minsun. Ada tambahan dari para panel yang lain? Ya, sedikit tambahan di sini. Kita selalu mendengar mengenai persembahan, persepuluhan. Itu adalah sebagian yang kita panggil penata layanan uang. Kemudian kita juga mempunyai ungkapan ataupun konsep seperti penata layanan uang itu dari segi masa, talenta dan sebagainya. Namun ada juga satu istilah yang kita mungkin pernah dengar ini dalam gereja ini yang kita panggil trust services. Yaitu seperti kita ada stewardship and trust services, di mana seseorang itu bila dia berpikir untuk membantu pekerjaan Tuhan, maka dia juga akan berpikir untuk memberikan sesuatu yang lebih besar daripada persembahan yang diberikan setiap minggu ataupun setiap bulan barangkali. Nah, kalau kita berikan sebagian daripada harta kita, peratusan itu adalah yang kita panggil trust services, di mana kita memberikan trust kepada satu-satu entity, individu ataupun institusi untuk mengurus sebahagian daripada apa yang kita ada itu untuk pelayanan ataupun untuk misi gereja. Dan itu sebab apabila seseorang itu mengerti konsep harta dan pengembalian ini secara keseluruhan, kita mula untuk melihat konsep-konsep seperti ini, di mana apabila seseorang itu
tahu dia akan, dia ada sedar yang dia pasti akan meninggalkan dunia ini, maka dia pun akan menyiapkan satu wasiat, dan pewasiatan itulah yang menjadi kita panggil trust services. Dan di sana kita bahagikan ini untuk keluarga saya dan ini untuk keluarga besar saya, yaitu gereja, tubuh Tuhan, the body of Christ. Dan di sanalah kita panggil pengembalian ataupun yang saya pikir konteks ataupun konsep keseluruhan apa yang kita perbincangkan barangkali pada hari ini. Jadi itulah selain daripada persembahan dan persepuluhan. Ada yang sudah sebenarnya untuk berpikir mengenai pewasiatan ini ataupun itulah wasiat lah kan kita panggil, dan memerlukan certain legality barangkali. Boleh bertanyalah kepada mereka yang berada di institusi mission ataupun mana-mana. Thank you. Terima kasih Dr. Gerard. Ada tambahan dari Pastor Erwin? Tidak ada. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali apabila kita melihat sebentar tadi dan mendengar pada ulasan dari Pastor Minsun dan Dr. Gerard. Saya juga teringat pikiran ini terbawa semula kepada mengingati siapakah Tuhan bagi kita. Dan tiba-tiba klik di dalam pikiran, di dalam ayat di dalam Wahyu 14 itu, di mana kita dipanggil ataupun umat-umat ada mempunyai seruan malaikat pertama itu untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Sebab dia adalah pencipta. Jadi maksudnya kembali lagi kepada apa yang di awal tadi Pastor Erwin katakan, di mana Tuhan itu merupakan Bapa kita, pencipta kita, maka harus kita benar-benar mengasihi dan memberikan segala pujian, hormat, dan kuasa kepada Dia. Dan saya percaya itu akan efek juga bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga pengurus bagi Tuhan, bagaimana kita mengendalikan dan buat rancangan, plan dalam keuangan ataupun masa kita, tenaga, usaha, dan talenta kita. Dan seperti yang dikatakan juga tadi di dalam perbincangan di awal tadi, ini semua menjurus kepada misi juga yang Yesus berikan untuk mengabarkan Injil itu kepada semua bangsa, budaya, dan juga bahasa. Satu perbincangan kita akan semakin menjadi menarik. Namun sebelum kita meneruskan, saya ingin membaca beberapa komen ya dari para viewers kita. Terima kasih RG Ritz. Beliau mengatakan Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam juga. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini. Dan yang seterusnya, Tina Gura, Shalom, selamat malam. Selamat malam juga, terima kasih untuk komen ini. Dan dari Inek Embun, Shalom, selamat malam. Hope Channel Asia Tenggara, selamat berandau. Thank you very much. Thank you very much for being with us tonight. Baiklah, kita teruskan lagi perbincangan kita. Dan kita akan tidak lama lagi masuk di dalam rangkuman, tapi saya ingin membawa kita kepada satu hal tuju lagi dan kita memberikan pendapat kita berkaitan wasiat yang Dr. Gerard sentuh sebentar tadi. Ini merupakan sesuatu yang menarik. Dan nampaknya tren perbincangan kita setakat sampai episode kali ini adalah kekayaan sebenarnya tidak terkutuk. Kita berbalik kepada kekayaannya, walaupun ini sebenarnya tidak terhad. Ada juga masa, talenta seperti mana Pastor Minsun katakan tadi. Namun sepertinya tren perbincangan kita adalah kekayaan sebenarnya tidak terkutuk dan tidak salah untuk berusaha mendapatkan kekayaan dengan syarat usaha itu dilakukan dengan jujur, berintegriti, dan sambil mengutamakan Tuhan. Namun satu reality yang harus disedari, seperti mana Dr. Gerard sentuh sebentar tadi juga, reality yang harus disedari adalah kalau Tuhan tidak kembali pada waktu kita masih hidup, bermaksud satu hari nanti kita akan mati dan meninggalkan harta kita juga. Harta yang kita miliki itu akan ditinggalkan. Nah, berkenaan dengan itu, apa pendapat para panel mengenai rancangan masa depan ataupun future planning in connection with giving back harta kekayaan yang kita miliki? Sebab saya pernah mendengar juga tidak perlu
buat future planning dikatakan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku juga besok ataupun tahun depan. Jadi tidak ada guna untuk buat future planning dikatakan. Dan saya pun terpikir, oh adakah itu benar? Jadi apa pendapat para panel mengenai future planning dan dikaitkan dengan mengembalikan atau giving back? Mungkin bukan saja harta tapi masa, talenta dan sebagainya. Mungkin apakah ini boleh atau tidak dilakukan future planning, apakah kebaikan dan keburukan mungkin dan sebagainya ya. Jadi saya silakan masa dan tempat ini kepada para panel sekalian, silakan. Ya, mungkin Pastor Minson, ya. Selama ada seseorang itu mau membuatkan future planning, itu adalah urusan pribadi dia. Bagaimana dia mengelolakan harta pribadi dia. Tetapi kepada pendapat saya pribadi, kita tidak perlu menunggu masa akan datang untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab hari ini adalah hari kita yang terbaik untuk melakukan hal yang besar. Karena apa yang saya sedar dan banyak yang saya lihat adalah ramai orang mengatakan, bila saya pencen nanti, barulah saya akan bergiat cergas dalam penginjilan. Bila saya nanti mati, saya akan wasiatkan harta ini, dan itu sangat bagus. Tapi adalah lebih cantik dan lebih manis kita sendiri melihat dan mengalami pemberian itu kepada Tuhan. Karena apabila kita mewasiatkan orang lain yang menguruskan harta itu bagi pihak kita, dan kita tidak melihat, kita tidak merasai memberi itu waktu hayat kita. Dan kita hanya memberi karena kita mati. Kalau kita tidak mati, artinya harta itu belum lagi diriliskan. Ini apa yang saya lihat. Jadi ada juga orang yang waktu dia sehat, dia tidak terpikir untuk melayani setia kepada Tuhan dan memikir hal-hal yang lebih rohani. Apabila mengalami saat-saat yang sakit di hospital, dia akan terpikir kalau saya sembuh, saya akan buat yang ini dan buat yang itu. Supaya dengan harapan Tuhan memberikan dia second chance untuk dia melakukan setiap apa yang dia pikirkan waktu sakit. Dan saya terpikir hal ini. Kita memberikan kepada Tuhan perkara-perkara yang second grade. Waktu kita sudah tua, apalagi yang kita boleh usahakan untuk Tuhan. Karena Tuhan menuntut kita, usia muda kita yang masih kuat dan cerdas, dan masih banyak kualiti diri kita. Kenapa kita memberi kepada Tuhan perkara-perkara yang sudah seakan-akan tidak boleh berfungsi lagi? Karena kita menunggu waktu tua untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan waktu kita sakit juga pun seringkali kita kadang-kadang kita pikir juga seperti begitu. Kalau saya nanti sehat, saya akan buat yang ini. Artinya kita hanya buat pelayanan karena kita mau merasuakan Tuhan agar kita disembuhkan. Dan banyak hal-hal yang lain. Dan mungkin juga satu rencana Tuhan untuk supaya kita tidak berlaku kedekut kepada Tuhan. Karena kadang-kadang waktu kita sakit boleh membuatkan kita lebih rendah diri. Yang memikirkan, oh hidup mau mati sudah. Apalagi guna. Tetapi alangkah sayangnya kita memikir semua situasi itu sebelum hal-hal yang buruk menimpa. Cuma saya terpikirkan kadang-kadang dalam bahasa dusun, kita kadang-kadang papai memang dekin ringan. Kita memperbudu-budukan Tuhan. Kita hanya memberi Tuhan yang hal-hal yang lebih rendah grade dia. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Mendengar pada ulasan sebentar tadi, satu ide termasuk masuk dalam pikiran adalah it's really a walk of faith. Kehidupan seorang Kristen itu benar-benar suatu perjalanan iman di mana mungkin tidak perlu tunggu ataupun kadang seperti mana situasi yang diutarakan sebentar tadi, tunggu yang di saat-saat akhir dulu baru kita berikan. Tetapi sebenarnya bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, tapi hari ini.
kita boleh bertindak dan memberikan. Namun saya percaya itu tidak bermaksud juga bahwa future planning itu tidak baik. Bagus sekali future planning, tetapi kita perlu untuk membuat tindakan hari ini juga. Terima kasih Pastor Minsun. Dan sebelum saya memberikan kepada para panel mungkin tambahan, mungkin boleh sentuh juga persoalan yang diberikan oleh viewer kita, Nelsie Harry. Persoalannya di sini adalah pentingkah kita buat emergency fund aside from saving. Nah, di sini satu persoalan yang praktikal dan berkaitan juga dengan future planning. Perlukah kita buat emergency fund aside from saving? Baiklah, mungkin ada tambahan dari Dr. Gerard dan juga Pastor Erwin. Silakan. Terima kasih Pastor Lindon. Saya tidak akan menjawab tambahan tadi, tetapi mungkin pasti akan dijawab nanti. Cuma saya mengulas apa yang sudah kita bincangkan pada persoalan yang ketiga ini, yaitu tentang kekayaan dan apa yang kita harus buat dengan kekayaan kita. Jelas dalam Alkitab bahwa menjadi kaya adalah sama sekali tidak salah. Salahnya apabila konsep kita tentang kekayaan sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau kita semua kaya, saya pasti. Karena dengan ada kekayaan kita boleh memberi. Menjadi sumber ya berkat kepada orang. Nah, umat Tuhan itu pada zaman Israel dan Abraham sudah pastinya konsep pertama dengan umat Tuhan adalah sumber berkat, bukan sumber kutuk. Jadi apabila dikatakan sumber berkat, kita harus penuh berkat dalam segi apapun. Dan kehidupan orang Advent itu sendiri yang boleh dikatakan banyak sekali don'ts-nya, ya, banyak sekali jangannya. Pada saya semua itu mengarahkan kepada kita, terutama dalam segi kesehatan, mengarahkan kepada kita agar kita cukup kuat untuk mencari berkat, dan kita cukup kuat menyerahkan berkat atau mengkongsikan berkat itu kembali. Termasuklah bagaimana kita mengurus keuangan kita, sama ada itu emergency atau jangka panjang. Semua ini pada saya diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menjadi jalur berkat. Ya, cuma masalahnya saya katakan kembali, kalau kekayaan itu akhirnya menjadi tidak ada kaitan dengan Tuhan. Ellen G. White dalam tulisannya Testimony to the Church, jilid 5, halaman 154, secara tidak langsung dia mengatakan, yang paling gembira jika tidak ada peratusan kekayaan dari kita untuk disalurkan kepada pekerjaan setan sebelum kematian kita adalah setan. Ya, ini tamparan untuk saya. Ya. Dan mungkin juga sesuatu warning kepada saudara dan saudari para pendengar yang setiawan. Jadi legasi itu akan berterusan jika kita mengikut amanah kepada amanah yang sudah Tuhan berikan melalui tulisan Roh Nubuat dan Alkitab tentang kekayaan, pengurusan kekayaan. Ya. Dan kalau kita tidak ada kekayaan seperti Abraham, seperti Salomo, seperti Raja Daud, seperti rasul-rasul yang memang pada waktu itu kaya raya, seperti saya rasa Matius bukan orang miskin, ya, Petrus bukan orang miskin, mereka adalah business people, orang kaya, ya. Kalau kita tidak berjaya memberi peratusan kepada pekerjaan Tuhan, ini yang membuat ya penderitaan terhadap pekerjaan Tuhan sendiri. Ya, intelek kita, harta intelek kita untuk mengajar umat-umat Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting. Demikian
ulasan saya, Pastor Lindon. Baik, terima kasih Pastor Erwin untuk ulasan sebentar tadi. Satu ulasan yang mantap sekali. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Tidak ada. Oh ya, silakan. Mungkin saya mau respon soalan daripada Puan Nelsi di sini. Apakah penting? Ada baiknya, dia bukan satu obligasi, tetapi ada baiknya kalau ada emergency fund selain daripada savings. Tapi kadang-kadang savings itu juga boleh jadi emergency fund di sana. Jadi di sana kita harus ada flexibility. Kalau ada ekstra uang pendapatan untuk emergency fund, saya pikir itu baik untuk saling membantu. Ya, biasanya kalau kita buat emergency fund ini, sama ada itu untuk pribadi ataupun untuk membantu orang lain, itu juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam set aside emergency fund ataupun savings di sini. Sebab ada kalanya savings itu juga mungkin akan digunakan untuk membantu orang lain. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja untuk menjadikan kita menjadi lebih seperti Yesus di sana. Jadi saya pikir baik, tapi bukan satu obligasi. Itu yang saya lihatlah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan tersebut. Dan saya percaya itu menjadi suatu yang baik bagi kita juga untuk ada emergency fund. Namun seperti yang dikatakan, kita fleksibel. Tidak juga menjadi obligasi, tapi ada baiknya kalau kita ada. Baik, sebelum kita masuk di dalam soalan rangkuman, ada satu lagi persoalan dari Saudara Midin Lakuman Idin. Persoalannya saya bacakan di sini. Kenapakah orang kaya itu dikatakan bodoh? Saya percaya ini berkaitan dengan ayat di dalam Lukas 12 ayat 16 hingga 21 ya. Persoalannya di sini, kenapakah orang kaya itu dikatakan bodoh? Apakah tindakan dia itu betul? Dia akan makan dan merasakan harta yang disimpan pada waktu tuanya. Namun persoalan di sini adalah kenapa dia dipanggil atau dikatakan bodoh? Baiklah, terima kasih untuk persoalan ini. Kita berikan masa dan tempat ini kepada para panel. Silakan para panel. Kalau kita telusuri ayat ini, di mana orang kaya ini mengatakan bahwa dia merasa senang hati karena banyak harta dia. Dan dia mengatakan bersenang-senanglah wahai diriku, dia bilang. Tetapi kenapa hal ini dianggap perkara yang tidak bijak? Sebab kalau kita lihat ayat-ayat yang menyokong cerita ini, apa yang orang kaya itu katakan hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak terpikir ataupun tidak memperdulikan saudara-saudara yang sedang dalam kesulitan. Karena ayat-ayat yang dia katakan, bersenang-senanglah wahai diriku. Sebab kepadaku banyak harta. Dan dia masih lagi simpan harta di store-store yang besar. Dan dia masih lagi simpan harta-harta di tempat-tempat yang lebih besar. Artinya dia sangat legah, kaya. Dan apa yang bodoh di sini adalah dia hanya memikirkan diri sendiri tetapi mengabaikan keperluan orang lain. Dia tidak menjadikan berkat yang dia ada itu untuk memberkati orang lain. Dia hanya mengumpul berkatnya sendiri. Tetapi hanya untuk kesenangan dan kepentingan sendiri. Terima kasih Pastor Minsun. Ya, tambahan dari Pastor Elvin. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan punyalah segala sesuatu. Dan dia jadikan Adam dan Hawa sebagai co-partner atau pewaris harta kekayaannya sebelum berdosa. Bahkan dia sanggup mati agar hak itu masih ada pada kita, pada anak-anak Adam dan pada Adam sendiri. Dan pada Matius 6 ayat 33 dan 34 dikatakan di sana, carilah dulu kerajaan Allah. Mengapa? Karena kalau kita dapat kerajaan Allah, segala sesuatu kita dapat. Orang kaya tadi yang dikatakan dalam Alkitab, dia seakan-akan ya memikirkan the end of everything is dia punya kekayaan. Ya. Padahal kekayaannya itu akan
tidak dimilikinya pada waktu dia pergi. Dimiliki oleh orang lain. Apa yang Tuhan mau adalah kita miliki sesuatu yang tidak akan pernah boleh dimiliki oleh orang lain, yaitu harta iman yang disediakan oleh Tuhan. Matius 22 ayat 37 hingga 40 dikatakan bahwa kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akalmu. Apa ini? Ya. Ini kembali kepada kekeluargaan. Kalau kita mengasihi keluarga kita, segala sesuatu kita berikan. Jangankan perpuluhan. Ya. Jangankan persembahan. Segala sesuatu kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Jika kita mengasihi Tuhan segenap hati kita, akal kita, jangankan masa kita, tubuh kita pun kita berikan. Ya, bahkan nyawa kita pun kita berikan. Kenapa? Karena semua ini mengarahkan kepada harta abadi yang tidak akan pernah dimakan ulat, karat, dan sebagainya. Dan ini janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan pernyataannya agak keras ya. Jangan jadi bodoh. Sakit hati dengar, jangan jadi bodoh. Tapi itu jauh dalam maksudnya apabila dibandingkan dengan harta yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia sendiri turun ke dunia ini. Bukankah ada satu kebodohan bagi Tuhan kalau kita pikir secara manusia logik? Dia segala sesuatu di muka bumi. Jadi manusia sama seperti kita, cuma tidak berdosa. Demi mengekalkan janjinya, haknya kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Elvin. Saya pikir suatu ulasan yang begitu menarik. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Sedikit tambahan. Dalam konteks cerita tersebut, Yesus menggunakan perkataan, dia katakan berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala kita makan. Jadi sana konteks perumpamaan itu adalah kesinambungan daripada ajaran Yesus mengenai kita makan itu adalah ilustrasinya mengenai kita makan. Jadi apabila kita melihat dalam semua cerita itu, keseluruhan cerita tersebut, perkataan bodoh itu digunakan dalam konteks di mana apabila orang itu melakukan sesuatu tetapi membelakangkan ataupun tidak mempertimbangkan Tuhan dalam tindakan dia. Perkataan bodoh ini juga digunakan di dalam perjanjian lama untuk merujuk kepada orang yang tahu ada Tuhan tetapi tidak mempertimbangkan Tuhan itu dalam kehidupan dia. Lalu dia menyingkirkan Tuhan, mengenepikan Tuhan. Itu juga yang berlaku terhadap orang yang kaya tersebut. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Gerard, Pastor Edwin, dan Pastor Minsun untuk ulasan sebentar tadi. Saya percaya sangat membantu untuk kita lebih memahami lagi apa yang kita persoalan-persoalan di dalam pikiran dan hati kita. Dan sebelum kita masuk di dalam rangkuman ataupun kita berdoa penutup, saya ingin membaca komen lagi dari beberapa viewers kita, para pendengar. Terima kasih komen dari Alvandion Ambros. Selamat malam semua, selamat malam juga. Terima kasih karena bersama-sama pada episode kali ini. Dan juga dari Mosuta Ombirian Mosuta. Selamat malam semua. Selamat malam juga. Terima kasih untuk komen ini. Dan dari Tina Gura, amin, dikatakan amin. Terima kasih. Baik, sementara mendengarkan ulasan sebentar tadi, saya pikir ini semua memang berkaitan, memanglah berkaitan, sangat berkaitan dengan apa yang kita telah bincangkan sepanjang musim ini mengenai pengurus, dan motif utamanya adalah Tuhan yang pertama, dia berbalik juga kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dialah yang memberikan kita segala apa yang kita ada, bahkan nyawa sekalipun. Maka kita seharusnya ada keutamaan pada Tuhan dan kita cari dahulu kerajaan Tuhan, maka semua yang lain itu akan diberikan. Dan komen lagi dari Midin Lakuman Idin, Ponsiko pencerahan Pastor, amin, dikatakan. Terima kasih untuk komen tersebut dan juga persoalan yang menarik. Dan jadi seperti yang saya katakan sebentar tadi, di dalam hal memberi semula ataupun giving back, saya percaya banyak persoalan ataupun ragu-ragu dan juga mungkin perasaan tidak mahu memberi semula.
Tapi seperti mana yang kita katakan juga dalam perbincangan kali ini juga semua mempunyai kaitan dengan perjalanan iman kita. Dan kita percaya dengan penuh hati kita bahwa kita cari dahulu kerjaan Tuhan, maka semua yang lain akan diberikan, katakan tadi. Dan juga dalam hal memberi semula ini, biarpun masa, tenaga, ataupun talenta, tapi yang lebih kita senang untuk nampak ataupun melihat yaitu kekayaan. Biarlah ini juga bukan menjadi keutamaan yang terunggul ataupun tertinggi dalam kehidupan, tetapi biarlah Tuhan itu yang menjadi keutamaan kita yang terutama dalam kehidupan kita. Dan komen juga dari sahabat Ulk, mantap dikatakan. Terima kasih untuk komennya. Mantap sekali perbincangan kali ini. Baik, ada tambahan terakhir dari para panel? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih para panel sekalian. Dan saya ingin membaca lagi satu komen, Miana Balantis. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih untuk untuk bersama-sama dalam episode kali ini ya. Baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua para panel untuk perbincangan kali ini, ulasan dan juga pencerahan yang telah diberikan. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dalam Facebook Live ini. Terima kasih banyak karena bersama-sama dalam episode kali ini. Kita akan berdoa penutup dan saya ingin memberi peluang ini, kesempatan ini untuk Pastor Erwin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat terhibur atas perbincangan Sekolah Sabat pada malam hari ini. Kami tahu bahwa Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Engkau sanggup untuk meninggalkan segala-galanya, segala kemasyuran-Mu, segala maruah-Mu ya Tuhan, untuk menjadi manusia, agar hak yang Engkau telah berikan kepada Adam dan Hawa, leluhur kami dan juga kepada kami, tetap sah sehingga akhir zaman. Ya Tuhan, mohon Engkau curahkan Roh Kudus pada kami, supaya kasih cinta yang sama kami boleh kembalikan kepadamu, sehingga segala yang kami miliki, waktu kami, harta intelek kami, harta benda kami, bahkan segala-galanya ya Tuhan, kami sanggup berikan kepadamu, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintaikan, bahkan mati bagi kami. Di kesempatan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu memohon agar berkat-Mu dilimpahkan kepada semua pendengar yang sedang mengikuti live ini, bahkan mereka yang akan mengikutinya nanti. Tambahkanlah bilangan pendengar setiap hari ya Tuhan, agar warisan kebenaran Tuhan akan terus berkumandang sehingga akhir zaman, biarpun mungkin kami tidak berada lagi di antara hamba-hamba Tuhan esok, lusa, atau tahun depan, atau bila-bila saja. Ya Tuhan, berkati juga Hope Channel Asia, supaya terus dapat melayani umat-umat Tuhan dalam bahasa Malaysia, Melayu, dimanapun radio ini ataupun pelayanan ini dikumandangkan dalam media. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati institusi ini. Kami mohon juga ya Tuhan, Engkau memberkati semua panel yang ada dan yang akan join bersama-sama minggu depan nanti. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut, Pastor Erwin. Dan kami sangat gembira karena Pastor dapat bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini ya. Dan juga buat semua para pendengar yang hadir pada episode kali ini, terima kasih karena bersama-sama dalam program Randau Kehidupan.
Satu lagi komen dari sahabat kita Steve Don, amin pencerahan pelajarannya. Terima kasih untuk komen tersebut. Baiklah, saya ingin mengucapkan tahniah buat semua yang telah bersama-sama dalam episode Randau kali ini. Mudah-mudahan kita akan terus bersama lagi di episode yang seterusnya minggu hadapan hari Kamis pukul 8 malam masa Malaysia di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam dan Tuhan memberkati.